Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai manajemen resiko chapter 1, yaitu mengapa lembaga keuangan itu istimewa. Next. Di dalam kelompok 8 ini terdapat saya, Resnandia Norman Hidayat, dengan nomor NIM 2020 1211064, serta Fadil Muharom dengan nomor NIM 2020 1111072. Subbab pertama, mengapa lembaga keuangan istimewa? Industri jasa keuangan telah mengalami siklus penuh selama 90 tahun terakhir. Pada awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh, melakukan pelayanan keuangan secara langsung maupun tidak langsung seperti perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain-lain. Pada tahun 1930-an, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terpisahnya beberapa kegiatan tersebut pada 1970-an dan 1980-an. Industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur bermunculan, seperti reksadana, dana perantara, serta yang lainnya, yang memisahkan layanan keuangan. Memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan sedemikian rupa hingga satu set lengkap layanan keuangan dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. LK dipilih untuk mendapatkan perhatian regulasi yang khusus untuk memberikan fungsinya ke lembaga penyimpanan, seperti bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit, maupun lembaga non-depository seperti perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Fungsi-fungsinya sebagai berikut. 1. Biaya informasi. Agregasi dana dalam FI memberikan insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan seperti perusahaan dan untuk memantau tindakan mereka. Ukuran FI yang relatif besar memungkinkan pengumpulan informasi ini diselesaikan dengan biaya rata-rata yang lebih rendah, disebut skala ekonomi, daripada kasus individu. Kedua, risiko likuiditas dan harga. LK memberikan klaim keuangan kepada penabung rumah tangga dengan atribut likuiditas yang unggul dan dengan risiko harga yang lebih rendah. Yang ketiga, layanan biaya transaksi. Serupa dengan skala ekonomi dalam biaya produksi, informasi, ukuran FI dapat menghasilkan skala ekonomi dalam biaya transaksi. Yang keempat, intermediasi jatuh tempo. LK dapat menanggung resiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas mereka dengan lebih baik. Yang kelima, transmisi pasokan moneter. Lembaga penyimpanan adalah saluran melalui tindakan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Negara atau Federal Reserve berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi lainnya. Yang keenam, alokasi kredit. LK sering dipandang sebagai sumber pembiayaan utama dan terkadang satu-satunya untuk sektor tertentu ekonomi, seperti pertanian, usaha kecil, dan perumahan real estate. Yang ketujuh, transfer kekayaan antar generasi. LK khususnya
perusahaan asuransi jiwa, dan dana pensiun menyediakan penabungan dengan kemampuan untuk mentransfer kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedelapan, layanan pembayaran. Efisiensi, di mana lembaga penyimpanan menyediakan layanan pembayaran seperti cek clearing secara langsung, menguntungkan perekonomian. Intermediasi denominasi, LK seperti reksadana memungkinkan investor kecil untuk mengatasi hambatan dalam membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Keistimewaan lembaga keuangan. Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana tabungan akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Sebagai imbalannya, klaim finansial, ekuitas, dan sekuritas utang akan mengalir dari korporasi ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa LK, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah. Ada beberapa alasan untuk ini. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan itu untuk proyek apapun dengan nilai sekarang bersih yang rendah atau negatif. Berikut adalah gambar mengenai skema dari klaim ekuitas dan uang. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal untuk setiap rumah tangga tertentu karena memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi berkualitas tinggi yang cukup relatif terhadap ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat hal ini, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada orang lain. Pada akhirnya, sedikit atau tidak ada pemantauan yang dilakukan. Kurangnya pemantauan yang dihasilkan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan resiko berinvestasi dalam hutang dan ekuitas perusahaan. Sifat ekuitas dan hutang perusahaan yang relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas ini, menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk memegang klaim keuangan memegang uang tunai dan memegang sekuritas jangka panjang. Rumah tangga mungkin memilih untuk memegang uang tunai likuiditas, terutama jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu, kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai secara dekat. Akhirnya, bahkan jika pasar keuangan ada, tanpa LK untuk mengoperasikannya, untuk menyediakan layanan likuiditas dengan memungkinkan rumah tangga memperdagangkan sekuritas risiko, harga hutang, dan ekuitas perusahaan di antara mereka sendiri. Investor juga menghadapi risiko bahwa harga penjualan sekuritas dan perdagangan sekuritas pasar sekunder melibatkan berbagai biaya transaksi. Tunggu sebentar, sedang azan jadi izin untuk mute sebentar.
Ya, sudah. Selanjutnya adalah fungsi pertama adalah fungsi perantara. Dalam bertindak sebagai broker murni, FI bertindak sebagai agen penabung dengan menyediakan layanan informasi dan transaksi. Dalam memenuhi fungsi broker, LK memainkan efisiensi saat FI bekerja layanan ini peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai transformator aset, FI menerbitkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Artinya, bagi banyak rumah tangga, klaim finansial yang dikeluarkan oleh LK mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah. Biaya likuiditas yang lebih rendah dan resiko harga yang lebih rendah dalam bertindak sebagai pengubah aset. LK membeli klaim keuangan yang diterbitkan oleh korporasi ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan LK dapat dipertimbangkan surat berharga sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset real. Secara khusus, LK adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien. Mereka adalah transformasi risiko keuangan. Bagaimana LK dapat membeli sekuritas langsung atau primer yang diterbitkan oleh korporasi dan secara menguntungkan mengubahnya menjadi sekuritas sekunder yang lebih menarik bagi penabung rumah tangga. Pertanyaan ini menyentuh inti dari apa yang membuat LK istimewa dan penting bagi perekonomian. Jawabannya terletak kepada kemampuan LK untuk menyelesaikan 3 biaya yang dihadapi penabung yang memilih untuk berinvestasi langsung di sekuritas korporasi dengan lebih baik. Berikut adalah skemanya, di mana dimulai dari korporasi, lalu ada ekuitas dan utang diserahkan kepada FI broker atau FI asset transformer, lalu diteruskan lagi kepada deposito dan polis asuransi kepada rumah tangga. Dari rumah tangga diberikan sebuah uang tunai yang masuk kepada FI atau broker atau FI asset transformer yang dilanjutkan menjadi uang tunai korporasi, dan ini yang terus berulang. Selanjutnya, biaya informasi. Satu masalah yang dihadapi oleh penabung rata investasi langsung dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah mantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Risiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung
yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan bagian dari keseluruhan biaya agensi. Artinya, biaya agensi muncul setiap kali agen ekonomi mengadakan kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap, dan dengan demikian pengumpulan informasi menjadi mahal. Semakin sulit dan monitor. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah maaf, terjadi kesalahan. Fadil, apakah share screen-nya masih terlihat? Tidak. Ya, baik. Tunggu sebentar, saya share kembali. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah, Saudara Reza. Baik, terima kasih. Baik, saya ulangi. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka di satu FI. FI ini mengelompokkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau primer yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aglomerasi dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. LK besar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan pemantauan tindakan perusahaan, karena memiliki jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada rumah tangga kecil manapun. Dalam arti, menabung kecil telah menunjuk FI sebagai monitor yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. LK tidak hanya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi. Biaya rata-rata untuk mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Misalnya, biaya bagi investor kecil untuk membeli laporan broker senilai $100 mungkin terlihat sangat tinggi untuk investasi $10.000. Namun, untuk FI dengan pengelolaan $10 juta, biayanya tampak sepele. Skala produksi dan pengumpulan informasi yang ekonomis seperti itu cenderung meningkatkan keuntungan bagi penabung yang menggunakan LK daripada berinvestasi sendiri secara langsung. Peran FI sebagai penghasil informasi. Kedua, terkait dengan insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang terlibat. Jika gagal memantau dengan tepat, LK dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau secara lebih efektif. Dengan demikian, menu kontrak yang lebih kaya dapat meningkatkan kemampuan pemantauan. Umumnya adalah pinjaman bank umumnya merupakan kontrak utang jangka pendek daripada kontrak obligasi. Sifat jangka pendek ini memungkinkan LK untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang lebih besar terhadap peminjam. Secara khusus, informasi yang dihasilkan oleh FI mengenai perusahaan sering diperbarui saat keputusan pembaruan pinjaman dibuat. Ketika kontrak pinjaman bank cukup berjangka pendek, bankir menjadi hampir seperti orang dalam bagi perusahaan sehubungan dengan informasi yang akrab dengan operasi dan kondisi keuangannya. Memang,
Pemantauan yang lebih sering ini sering menggantikan kebutuhan akan perjanjian yang relatif tidak fleksibel dan sulit ditegakkan yang ditemukan dalam kontrak obligasi. Jadi, dengan bertindak sebagai pengawas yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik dan tepat waktu, LK mengurangi tingkat ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan pengguna dana dalam ekonomi. Risiko, likuiditas, dan harga. Selain meningkatnya arus dan kualitas informasi, LK memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang lebih unggul dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas perusahaan dan obligasi. Layanan khusus lainnya. Pembahasan sebelumnya dipusatkan pada 3 layanan umum atau khusus yang disediakan oleh LK. Mengurangi biaya pemantauan, penabung rumah tangga, meningkatkan likuiditasnya, dan mengurangi eksposur resiko harga mereka. Selanjutnya, kita membahas 2 layanan khusus lainnya yang disediakan oleh LK, pengurangan biaya transaksi dan perantara jatuh tempo. Pengurangan biaya transaksi. Sama seperti LK, yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi, mereka juga menyediakan segala ekonomi potensial dalam biaya transaksi. Misalnya, sejak 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di NYSE telah dihapuskan. Akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan aset mereka dalam LK yang memiliki aset secara massal seperti reksadana serta dana pensiun. Penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, spread bid-ask beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar. Intermediasi kedewasaan. Dimensi tambahan dari kemampuan LK untuk mengurangi risiko melalui diverifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung risiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik daripada penabung rumah tangga. Dengan demikian, LK menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, LK dapat menghasilkan kontrak jangka panjang seperti pinjaman hipotek jangka panjang dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga, sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek. Aspek khusus lainnya, sampai batas tertentu, lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta, penabung tidak memerlukan LK untuk bertindak baik sebagai perantara atau pengawas yang didelegasikan. Namun, jika intermediasi memiliki manfaat sosial seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka LK akan tetap ada meskipun tidak ada ketidaksempurnaan pasar keuangan. Teori aliran dana menunjukkan 3 alasan utama untuk meyakini bahwa LK itu istimewa. Bersama dengan 2 alasan terkait lainnya, pada kenyataannya akademisi membuat kebijakan dan regulator mengidentifikasikan bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi tertentu dari LK atau kelompok LK.
Kami membahas ini selanjutnya. Transmisi kebijakan moneter. Sifat deposito lembaga penyimpanan yang sangat liquid telah menyebabkan diterima oleh publik sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Memang, inti dari dua definisi, jumlah uang beredar yang paling umum digunakan M1 dan M2. Kebohongan kontrak deposito lembaga penyimpanan. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang yang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Mereka memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian. Artinya, lembaga penyimpanan adalah saluran di mana tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan lainnya dan perekonomian secara umum. Memang, alasan utama Amerika Serikat dan pemerintah dunia menyelamatkan banyak lembaga penyimpanan dan meningkatkan batas asuransi simpanan dari $100.000 menjadi $250.000 per orang per bank selama krisis keuangan adalah agar bank sentral dapat menerapkan tindakan kebijakan moneter yang agresif untuk memerangi pasar keuangan yang ambruk. Tindakan kebijakan moneter termasuk operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan sekuritas di pasar sekuritas treasury AS, menetapkan tingkat diskonto tarif yang dikenakan pada pinjaman pemberi pinjaman terakhir dari Federal Reserve, dan menetapkan persyaratan cadangan jumlah minimum lembaga penyimpanan aset. Cadangan harus menahan simpanan yang disimpan sebagai kewajiban neraca mereka. Alokasi kredit. Alasan lebih lanjut, LK sering dianggap istimewa adalah karena LK merupakan sumber utama dan kadang-kadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Membutuhkan biaya khusus. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain seperti Inggris telah mengidentifikasikan real estate perumahan karena membutuhkan subsidi khusus. Hal ini telah meningkatkan keistimewaan LK yang paling sering melayani kebutuhan sektor tersebut. Di Amerika Serikat, asosiasi tabungan dan bank tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit sektor perumahan real estate. Dengan cara yang sama, pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dalam hal kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk berspesialisasi dalam pembiayaan bidang kegiatan ini melalui pembentukan Federal Farm Credit Bank. Agaknya, penyediaan kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian lebih layak mengarah ke masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fadil Muharom. Kepada Fadil Muharom, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah suara terdengar? Saudara Reza? Suaranya terdengar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Setelah itu, transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi
kesejahteraan sosial suatu negara. Oleh karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya. Next. Boleh di next, Bung Reza. Agak lag tadi. Oke. Selanjutnya, layanan pembayaran. Lembaga penyimpanan istimewa karena efisiensi yang mereka berikan, layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua layanan pembayaran penting adalah layanan clearing, cek, dan transfer lewat. Misalnya, pada hari tertentu, bayaran senilai triliunan dolar dilakukan melalui Fedwire dan CHIPS, dua jaringan kawat pembayaran grosir besar di Amerika Serikat. Setiap gangguan dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Selanjutnya ada intermediasi denominasi. Baik pasar uang maupun reksadana utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar. Banyak aset berada di luar jangkauan penabung individu atau akan mengakibatkan penabung memiliki portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Misalnya, ukuran minimum sertifikat deposito atau CD yang dapat dinegosiasikan adalah $100.000 dan kertas komersial atau utang perusahaan jangka pendek sering dijual dalam paket minimum $250.000 atau lebih. Secara individual, penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun, dengan membeli saham di reksadana pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Selanjutnya ada keistimewaan dan regulasi. Pada bagian sebelumnya, LK terlihat istimewa karena berbagai layanan yang mereka sediakan untuk sektor ekonomi. Gagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisien, mereka dapat merugikan sumber akhir atau rumah tangga dan pengguna atau perusahaan tabungan. Krisis keuangan
di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi. Itu eksternalitas negatif mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor FI ekonomi membuat alasan untuk regulasi. Artinya LK diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama batasi akses perusahaan terhadap kredit. Kegagalan perusahaan asuransi dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastrofik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan FI individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas FI secara umum dan menyebabkan kepanikan dan bahkan berjalan di institusi yang sehat. Memang kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk meningkatkan tutup asuransi simpanan menjadi $240.000 per orang per bank. Pada saat ini, FDIC lebih mengkhawatirkan kemungkinan penularan karena beberapa lembaga penyimpanan utama, misalnya Intimate Washington Mutual, gagal atau hampir gagal. FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada sistem perbankan dan membuat perubahan untuk menghindari deposan besar-besaran lari dari banyak yang bermasalah atau dan bahkan lebih aman. Lebih banyak kegagalan dan keruntuhan sistem keuangan yang lebih besar. Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial, regulasi juga membebankan biaya pribadi atau beban regulasi pada pemilik dan manajer LK individual. Misalnya, peraturan melarang bank komersial memberikan pinjaman kepada peminjam individu yang lebih dari 15% dari modal ekuitas mereka, meskipun pinjaman mungkin memiliki nilai sekarang bersih yang positif bagi bank. Konsekuensinya, regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi biaya sosial
dari penyediaan layanan FI. Biaya privat regulasi relatif terhadap keuntungan privat bagi produsen jasa keuangan disebut beban peraturan bersih. Meskipun mungkin bermanfaat secara sosial, biaya ini menambah biaya operasional swasta. Sejauh biaya tambahan ini membantu menghindari eksternalitas negatif untuk memastikan operasi ekonomi yang lancar dan efisien. Beban peraturan bersih adalah positif. Enam jenis peraturan berupaya meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari layanan perantara keuangan. Yang pertama, peraturan keselamatan dan kesehatan. Kedua, peraturan kebijakan moneter. Yang ketiga, peraturan alokasi kredit. Yang keempat, peraturan perlindungan konsumen. Yang kelima, peraturan perlindungan investor. Dan yang keenam, peraturan masuk dan pencatatan. Peraturan dikenakan secara berbeda pada berbagai jenis LK. Misalnya, lembaga penyimpanan adalah LK yang paling diatur secara ketat. Perusahaan pembiayaan di sisi lain tunduk pada lebih sedikit peraturan. Regulasi juga dapat diperlakukan di tingkat federal atau negara bagian dan terkadang di tingkat internasional. Seperti dalam kasus persyaratan modal bank. Akhirnya karena sifat tersegmentasi secara historis dari sistem USFI, banyak peraturan dalam sistem itu yang khusus untuk institusi. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikenakan pada alokasi kredit bank kepada masyarakat lokal. Namun, peraturan khusus sebagai ini semakin diliberalisasi. Selanjutnya, ada peraturan keselamatan dan kesehatan. Untuk melindungi deposan dan peminjam dari risiko kegagalan FI karena misalnya kurangnya diversifikasi dalam portofolio aset, regulator telah mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan LK. Dengan demikian, menjaga kredibilitas LK di mata peminjam dan pemberi pinjaman. Memang bahkan selama krisis keuangan terburuk, simpanan berjalan di bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit tidak terjadi. Ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka. Jadi, sementara kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis, deposan mereka tidak perlu banyak berlari. Pada lapisan perlindungan pertama adalah persyaratan yang mendorong LK untuk mendiversifikasi aset mereka. Dengan demikian, bank diharuskan untuk tidak memberikan pinjaman lebih dari 15% dari dana modal sendiri kepada satu perusahaan atau peminjam.
sebuah bank yang 10% asetnya dibiayai oleh dana modalnya sendiri dan karenanya 90% oleh deposito dapat meminjamkan tidak lebih dari 1,5% asetnya kepada satu pihak. Lapisan perlindungan kedua berkaitan dengan tingkat modal. Minimum atau dana ekuitas yang dibutuhkan oleh pemilik LK untuk mendanai operasinya. Misalnya regulator bank dan asuransi yang bersangkutan dengan risiko minimum modal terhadap risiko aset. Semakin tinggi proporsi modal yang disumbangkan oleh pemilik, semakin besar perlindungan terhadap risiko kebangkrutan bagi pemegang klaim tanggung jawab luar seperti deposan dan pemegang polis asuransi. Lapisan perlindungan ketiga adalah penyediaan dana pinjaman seperti deposit, insurance, fund atau DIV untuk lembaga penyimpanan, security investor protection corporation atau SIPC untuk perusahaan sekuritas, dan dana pinjaman negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi keberangkutan. Kerugian bagi pemegang klaim kecil dalam industri asuransi jiwa dan properti kecelakaan dengan melindungi pemegang klaim FI jika FI gagal dan ekuitas atau kekayaan bersih pemilik hilang. Dan ini menciptakan permintaan untuk regulasi lembaga yang diasuransikan untuk melindungi sumber dana. Misalnya FDIC memantau dan mengatur peserta DIV. Lapisan keempat, regulasi adalah pemantauan dan pengawasan itu sendiri. Regulator mewajibkan semua LK, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi untuk berbagai tingkat pemantauan dan pengawasan. Ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta pembuatan laporan dan laporan akuntansi oleh LK secara tepat waktu untuk evaluasi di luar tempat. Sama seperti penabung menunjuk LK sebagai pengawas yang didelegasikan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan peminjam akhir. Masyarakat menunjuk regulator untuk memantau perilaku dan kinerja LK. Banyak dari perubahan peraturan yang diusulkan sebagai reaksi terhadap krisis keuangan, termasuk peningkatan yang signifikan dalam pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan manapun yang kegagalannya dapat menimbulkan dampak sistematik yang serius. Terakhir, perhatikan bahwa regulasi bukannya tanpa biaya bagi mereka yang diatur. Misalnya, regulator masyarakat mungkin mewajibkan LK untuk memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada yang diyakini oleh pemilik swasta untuk kepentingan terbaik mereka sendiri. Demikian pula menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator sangat mahal bagi LK karena melibatkan waktu manajer, pengacara, dan akuntan. Sekali lagi, jumlah informasi yang optimal secara sosial mungkin berbeda dari jumlah optimal LK secara pribadi. Seperti disebutkan sebelumnya, perbedaan antara manfaat swasta untuk LK dari yang diatur seperti jaminan dana
asuransi, dan biaya pribadi yang dihadapinya dari mematuhi peraturan seperti ujian disebut beban peraturan bersih. Makin tinggi beban peraturan bersih pada LK, semakin tidak efisien mereka menghasilkan serangkaian layanan keuangan tertentu dan perspektif pemilik swasta FI. Selanjutnya, regulasi kebijakan moneter. Motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral ke seluruh perekonomian. Masalahnya adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam ekonomi. Disebut uang luar, sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar dari deposito disebut uang. Dalam secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah peminjam dan simpanan yang dapat dibuatnya tanpa mengatur portofolio bank secara formal. Dalam praktiknya, regulator telah memilih untuk memberlakukan kontrol formal. Sebagian besar negara pembuat peraturan biasanya memberlakukan tingkat minimum cadangan kas yang diperlukan untuk disimpan terhadap simpanan. Beberapa orang berpendapat bahwa memberlakukan persyaratan cadangan seperti itu membuat kontrol pasokan uang dan transmisinya lebih dapat diprediksi. Cadangan semacam itu juga menambah beban peraturan bersih FI jika jumlah lebih dari yang menurut lembaga diperlukan untuk tujuan likuiditasnya sendiri. Secara umum, apakah bank atau perusahaan asuransi, semua LK akan memilih untuk menyimpan jumlah cadangan kas bahkan tanpa bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan transaksi nasabah mereka secara langsung. Namun, untuk LK yang dikelola dengan baik, tingkat optimal ini biasanya rendah, terutama jika bank sentral atau badan pengatur lainnya tidak menyebar bunga atau membayar bunga yang sangat kecil untuk cadangan wajib sebagai akibat. Selanjutnya, peraturan alokasi kredit. Regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman FI untuk sektor-sektor yang penting secara sosial, seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memiliki jumlah minimum aset di satu sektor ekonomi tertentu atau menetapkan suku bunga, harga, atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor tertentu. Contoh, pembatasan aset termasuk tes, pemberi pinjaman, penghematan yang memenuhi syarat ITL yang mensyaratkan penghematan, yaitu lembaga tabungan untuk menahan 66% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk mempertahankan piagam penghematan, dan peraturan asuransi seperti yang ada di negara bagian New York yang menetapkan jumlah maksimum aset asing atau internasional di mana perusahaan asuransi dapat berinvestasi. Batasan harga dan kuantitas seperti itu mungkin memiliki perbenaran atas dasar kesejahteraan sosial, terutama jika masyarakat memiliki preferensi untuk sektor perumahan dan pertanian yang kuat atau disubsidi. Namun, peraturan tersebut juga dapat merugikan LK yang harus menanggung biaya pribadi bersih dari pembatasan tersebut. Positif. Pembatasan tersebut menambah biaya dan mengurangi efisiensi LK yang melakukan intermediasi. Selanjutnya, regulasi perlindungan konsumen. Banyak analis percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen memberlakukan beban peraturan bersih yang cukup besar pada LK, tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun seiring berjalannya diregularisasi dan tren ke arah konsolidasi dan perbankan universal terus berlanjut, ada kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas di luar bank ke penyedia jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada komunitas persyaratan pinjaman. Memang, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen baru
untuk melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil, menipu, dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2010. Selanjutnya, reformasi kartu kredit baru tagihan efektif pada tahun 2010 menempatkan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tindakan yang mungkin dilakukan oleh semua penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit. Termasuk dalam RUU itu adalah pembatasan kenaikan suku bunga yang diperbolehkan selama tahun pertama. Batasan biaya dan denda yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kartu kredit, perlindungan terhadap kenaikan suku bunga yang sewenang-wenang, ketentuan yang memberi pemegang kartu kredit waktu yang cukup untuk membayar tagihan mereka, dan menghapus default universal atau praktik di mana penerbit kartu kredit akan menaikkan suku bunga pada rekening pelanggan. Akibatnya tindakan pada rekening lain. Misalnya, lewatkan pembayaran tagihan utilitas akan mengakibatkan kenaikan tarif kartu kredit. Sejumlah besar undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas dan atau secara tidak langsung untuk mengakses pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang datam, kurangnya pengungkapan, penyimpanan langsung, dan pelanggaran tanggung jawab fidusia. Undang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana, termasuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan 1934, Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, dan Undang-Undang Informasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010. Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan kerugian bersih beban peraturan pada LK. Selanjutnya peraturan masuk. Masuk dan kegiatan LK juga diatur. Misalnya peraturan pencatatan bank yang baru. Meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan mempengaruhi profit. Stabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindungi dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi. Misalnya melalui ekuitas atau kontribusi modal yang diperlukan dan biaya tidak langsung yang tinggi, misalnya dengan membatasi individu yang dapat mendirikan LK untuk masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang ada daripada perusahaan yang masuk. Relatif mudah. Selain itu, peraturan seperti UU Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan suatu piagam tertentu, semakin berharga piagam tersebut, nilai piagam FI, dan ukuran beban peraturan besar besi. Selanjutnya dinamika keistimewaan yang berubah setiap saat. Setiap FI memasuk serangkaian layanan keuangan atau terkait broker terkait transformasi aset atau keduanya dan tunduk pada beban peraturan bersih tertentu. Para tuntutan akan fitur khusus jasa keuangan berubah sebagai akibat dari perubahan preferensi kondisi ekonomi makro dan teknologi. Satu atau lebih bidang industri jasa keuangan menjadi lebih atau kurang menguntungkan. Dan pula perubahan peraturan dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi oleh penyedia jasa keuangan di area tertentu. Tekanan permintaan, biaya, dan peraturan ini tercermin dalam perubahan pangsa pasar di berbagai bidang jasa keuangan karena beberapa kontrak dan lainnya berkembang. Jelas, LK yang ingin bertahan dan makmur harus cakup fleksibel untuk pindah ke area layanan keuangan yang berkembang dan menjauh dari area yang berkontraksi.
Jika pembatasan aktivitas regulasi penghambat atau mengurangi fleksibilitas yang dapat digunakan LK untuk mengubah bauran produk mereka, hal ini akan mengurangi kemampuan kompetitif dan efisiensi penyimpanan layanan keuangan mereka. Artinya, hambatan aktivitas dalam industri jasa keuangan dapat mengurangi kemampuan untuk melakukan diversifikasi dan berpotensi menambah beban peraturan bersih yang dihadapi LK. Selanjutnya bagi kita perusahaan induk jasa keuangan. Sejauh pasar jasa keuangan efisien dan tren ini mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mereka menunjukkan tren penabung semakin memilih intermediasi, denominasi, dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana. Angka ini memberikan investasi yang sangat mirip dengan investasi terdiversifikasi dan langsung pasar sekuritas atas perubahan iklim keuangan yang ditawarkan oleh LK tradisional. Kecenderungan ini juga dapat menunjuk bahwa beban peraturan bersih pada LK tradisional seperti bank dan perusahaan asuransi lebih tinggi daripada beban peraturan pada perusahaan investasi. PT-nya hilang sudah Reza. Maaf terjadi kesalahan karena sinyal saya hilang. Sebentar, ya. Apa sudah terlihat? Sudah Reza. Oke, lanjut pergeseran dari pengukuran risiko dan manajemen dan bisnis keuangan. Itu saja peristiwa besar yang mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan adalah krisis keuangan di akhir tahun 2000-an saat LK menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang FSM. Salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam risiko sistematis sistem keuangan. Sebagian besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan dari model berasal dari bertahan menjadi berasal untuk didistribusikan. Dalam model tradisional, bank mengambil simpanan jangka pendek dan sumber dana lain dan menggunakannya untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis dan konsumen. Manajemen risiko perusahaan atau RM mengakui pentingnya memprioritaskan dan mengelola seluruh spektrum risiko sebagai portofolio risiko saling terkait. Proses tersebut juga berupaya menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh FI. RM menjadi terdepan bagi banyak LK selama dan setelah krisis keuangan. Ketika praktik manajemen risiko mereka diawasi secara ketat, banyak LK telah berinvestasi besar-besaran dalam sistem manajemen dan pengukuran risiko tingkat lanjut hanya untuk membuat mereka gagal mendeteksi atau mengendalikan eksposur risiko yang mengarah ke krisis. Kegagalan ini menghasilkan pemeriksaan yang signifikan tentang apa yang salah dengan sistem dan praktik manajemen risiko. Misalnya, sejak krisis keuangan, regulator FI global seperti Komite Basel untuk pengawasan perbankan telah bergerak untuk menangani budaya risiko, menetapkan secara risiko dan tata kelola risiko secara lebih eksplisit dalam standar regulasi. Ini terjadi sebelum krisis ketika penekanan terutama ditempatkan proses dan sistem manajemen risiko. Kita ya bahwa ini sudah cukup. Sebelum krisis keuangan, LK sebagian besar gagal mempertimbangkan bias perilaku yang memainkan peran penting dalam keputusan manajemen senior
yang pada akhirnya mempengaruhi risiko yang bersedia diambil atau ditoleransi oleh perusahaan. Alih-alih kemajuan dalam manajemen risiko telah menghasilkan disiplin yang sangat berfokus analitis yang sebagian besar mengabaikan pendorong fundamental pengambilan risiko yang berakar pada karakteristik perilaku yang lebih halus. Dengan menggunakan angka kerja RM, putusan pencakup bagaimana target kinerja ditetapkan untuk staf, bagaimana struktur insentif dirancang, serta sumber daya yang disediakan oleh fungsi manajemen risiko dalam FP. RM menekankan pentingnya membangun budaya risiko yang kuat yang didukung oleh peraturan tata kelola secara eksplisit diselaraskan dengan selera risiko perusahaan. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan berbagai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi lembaga keuangan dan keistimewaan layanan yang mereka berikan. Kekuatan ini telah menghasilkan LK secara historis menghasilkan keuntungan dengan melakukan fungsi khusus tradisional seperti transformasi aset dan penyediaan layanan likuiditas. Berkembang menjadi penjual layanan keuangan yang berinteraksi dengan transaksi pasar keamanan langsung seperti manajemen aset, asuransi, dan jasa penjamin emisi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa FI khusus untuk ceruk tidak dapat bertahan, tapi hanya FI yang paling efisien yang akan berhasil karena nilai kompetitif dari PGMI khusus menurun. Saya kembalikan ke Saudara Rin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fadil atas presentasinya. Mungkin ada tambahan dari Bung Fadil yang belum tercatat di dalam materi kita yang kita Cukup aja. baik. Dari Bung Fadil sudah cukup. Saya rasa presentasi kami pada malam ini kami cukupkan di sini. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami malam hari ini. Sekiranya ada salah kata di antara kami atau mungkin misinformasi, mohon di komen saja di section bawah. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.